Suatu hari harapanku pengen bawa sepak bola wanita Indonesia ke Piala Dunia. Semoga Bianca bisa bawa timnas putri ke Piala Dunia. Langkah-langkah kecil meraih mimpi tak pernah surut dari sosok Ika Wonda. Gadis belia berusia 11 tahun ini memiliki mimpi besar untuk membawa Indonesia ke Piala Dunia Sepak Bola Putri. Tak hanya menimba ilmu di SD Kristen Manahan Surakarta, Ika turut menempa bakatnya di dunia sepak bola. Ika Wonda, salah satu mutiara muda sepak bola putri asal pegunungan Puncak Jaya, Papua Tengah. Walau tak pernah bermimpi menjadi seorang atlet, namun sejak usia 7 tahun, takdir mengantar Ika menjadi bintang lapangan hijau. Sekarang Miss Tia mau tanya, cita-cita kalian apa? Coba Ika, cita-citanya apa? Jadi pemain bola. Jadi pemain bola, oke. Bisa diterangkan nggak sama teman-teman? Kenapa kok Ika itu pengen jadi pemain bola? Saya ingin menjadi pemain profesional karena saya ingin bermain sampai Piala Dunia. Oke, keren sekali. Oke, kita kasih tepuk tangan. Saya juga udah banyak teman. Talenta Ika mendapat tempat dan terus ditempa. Tanpa ekosistem yang tepat, bakat Ika hanya akan menjadi hobi semata. Milk Life Soccer Challenge salah satu ajang kompetisi menggembleng talenta belia. Kompetisi yang berjalan sejak Juni 2023 di Kudus ini diikuti dari Kabupaten Kudus, Pati, Jepara, dan Rembang. Milk Life Soccer Challenge, turnamen sepak bola putri skala nasional untuk siswi sekolah dasar dan madrasah ibtidaiyah yang diselenggarakan Jarum Foundation bersama Milk Life terus diperluas. Pada paruh pertama tahun 2025, Milk Life Soccer Challenge telah merambah ke 10 kota di Indonesia, yakni Kudus, Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Solo, Yogyakarta, Surabaya, Bekasi, dan Malang. Semuanya kita perhatikan, ditambah dengan diagonalnya. Bertujuan membentuk ekosistem sepak bola putri yang tangguh, Make Life Soccer Challenge dimulai dengan program sertifikasi kepelatihan para guru olahraga lewat program Milk Life Soccer Coaching Clinic oleh Coach Timo Schuenemann. Salah satu guru yang mendapat sertifikasi adalah Bima, guru olahraga SD Kristen Manahan, Surakarta. Bima menjadi saksi bersinarnya talenta muda seperti Ika di lapangan hijau. Supaya main bola itu lebih have fun, lebih enjoy, anak itu lebih suka mendalami dalam permainan sepak bola ini. Dari series pertama kami membentuk, puji Tuhannya kami di series pertama juga bisa membawa pulang piala. Sampai sekarang sangat besar, bahkan si Ika bisa
membantu saya biasanya untuk mempraktekkan, memperagakan gimana tuh cara dribbling yang baik, gimana tuh cara passing, shooting itu gimana. Di Indonesia, menjadi pesepak bola putri merupakan impian yang berani. Tak sekedar bermain bola, tapi juga melawan stigma bahwa lapangan hijau hanya untuk laki-laki. Bima bercerita, dibutuhkan usaha dan kegigihan meyakinkan orang tua untuk memberi kesempatan putri mereka berlaga di lapangan hijau. Saya melihat nih, saya sebagai guru olahraga di SD Semangat melihat potensi dari anak Bapak Jesse. Kini, sepak bola putri begitu digandrungi dan menjadi pilihan ekstrakurikuler. Yang penting adalah orang tua tahu bahwa itu kita mengajak anak itu untuk kegiatan positif. Yang kedua, untuk mengembangkan bakat potensi anak. Tidak semua kan anak bisa dalam bidang akademik, tapi juga ada anak yang berpotensi dalam bidang olahraga. Banyak sekali yang pernah saya dengar, aku pengen masuk timnas Pak. Masuk timnas tuh biasanya lewat mana ya Pak? Gimana caranya? Banyak bakat tapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukan atau menjalani kehidupannya untuk bisa menjadi atlet yang profesional. Selain ketersediaan ekosistem dan peran aktif sekolah, dukungan orang tua menjadi kunci kesuksesan Ika. Dukungan orang tua asuh Ika, Kurniawan Iman Santoso dan Ageng Pungki, tak pernah putus mengiringi setiap langkahnya. Ika adalah satu dari 5 anak yang dirawat dan dianggap anak sendiri oleh pasangan suami istri ini. Perbedaan latar belakang dan keyakinan tak jadi pembatas cinta serta kasih sayang. Ya awalnya sih cuma bermain, main-main aja. Kan kita nggak tahu karena kita fokusnya untuk akademik. Lambat tahun di usia Ika umur 10 tahun kemarin, ada event sepak bola dari mana saya juga nggak tahu. Awalnya saya juga nggak mengizinkan. Dan awalnya kan sepak bola wanita kan tabu, nggak semua orang bisa. Gitu. Seperti kisah idolanya Lionel Messi, langkah Ika pun jauh dari mulus. Di usianya yang ke-11, Ika harus menelan kecewa gagal lolos seleksi timnas. Alih-alih patah arang, Ika justru semakin semangat berlatih dan kini masuk dalam sekolah sepak bola atau SSB Solo dan menatap mimpi besarnya. Itu event-event Jarum, saya ikut mendampingi. Kenapa? Pasti kan anak kan kalau drop, misalkan kalah atau apa kan tetap butuh yang bisa dipeluk. Sedangkan Ika anak perempuan, agak canggung lah untuk memeluk bapaknya. Jadi saya ada untuk membesarkan hati anak-anak. Waktu aku nggak lolos tuh aku sedih. Tapi itu saudara-saudaraku kasih support buat semangat terus latihannya. Terus tuh nurut, aku lebih semangat buat bermain bola lagi. Sederet prestasi telah dicetak Ika, mulai dari didapuk top scorer Milk Life Soccer Challenge Solo 2024, terpilih mengantar Solo sebagai runner-up Milk Life Soccer Challenge All-Star, hingga mewakili Indonesia menyabet runner-up dalam Junior Soccer School and League atau JSSL di Singapura awal tahun ini. Serius menekuni sepak bola, Ika berlatih hampir setiap hari dan setiap 2 minggu sekali harus bolak-balik bertanding ke Kudus untuk menambah jam terbang. Ya kenal bola dari Miklef, sekarang udah kemana-mana dari Miklef. Makanya saya berterima kasih sama Jarum yang mampu memberi wadah. Karena apa? Tidak ada wadah seperti itu, mimpi dia juga nggak bisa. Suatu hari harapanku pengen membawa sepak bola wanita Indonesia ke Piala Dunia. Langkah Ika menatap Piala Dunia merupakan manifestasi mimpi Indonesia. Di punggungnya bersemai harapan sebuah negara pecinta bola memiliki timnas putri yang mampu membobol gawang dunia. Ini bukan soal keberhasilan satu anak bangsa semata,
Ini soal menyemai mimpi bersama, mengawal Garuda Pertiwi menuju Piala Dunia, mimpi yang butuh bantuan banyak orang. Saya berani optimis 2031 kita punya kans ke Piala Dunia. Paling nggak punya kans. 2035, real chance. Berdiri kokoh di atas lahan seluas 35.000 meter persegi di Kudus, Jawa Tengah, Stadion Super Soccer Arena menjadi bentuk komitmen bakti olahraga Jarum Foundation mengiringi kejayaan sepak bola Indonesia dengan mengasah bakat bibit muda sepak bola belia. Stadion berstandar internasional yang difasilitasi rumput sintetis standar FIFA ini menjadi wadah penyelenggaraan turnamen di level akar rumput seperti Milk Life Soccer Challenge. Berkapasitas penonton 1.100 orang, Super Soccer Arena dipilih menjadi lokasi training camp timnas sepak bola putri U16 jelang Piala AFF Wanita U16 2025. Stadion yang dilengkapi Videotron raksasa ini juga dipakai sepanjang tahun untuk turnamen sekolah sepak bola atau SSB, baik kelompok usia maupun dewasa. Timo Schunemann, Kepala Pelatih Timnas Putri U16, melihat Super Soccer Arena sebagai lambang keseriusan Jarum Foundation, bakti olahraga untuk masa depan sepak bola wanita Indonesia. Jarum Foundation itu benar-benar punya konsep jangka panjang, punya keinginan yang sangat tinggi, karena di bulu tangkis juga sudah dilakukan oleh PB Jarum dari 69, dari tingkat kita bukan siapa-siapa di kancah bulu tangkis dunia, sampai kita menjadi salah satu giant di dunia. Dan setelah dikasih tahu bahwa stadionnya udah selesai, kemudian saya melihat stadionnya, ya semakin semangat lah. Karena apa? Itu simbol. Ini stadion untuk cewek. Bukan hanya bangunan semata, Super Soccer Arena juga diharapkan dapat menjadi rahim lahirnya kecintaan masyarakat terhadap sepak bola putri. Bagian dari peta jalan pengembangan sepak bola putri, tahun ini mulai digelar Festival Senang Soccer, program khusus siswi usia 6 hingga 8 tahun yang bertujuan menumbuhkan rasa senang sepak bola. Kalau membangun sepak bola dari nol, ya alangkah baiknya dari sedini mungkin. Oleh karena itu kita bikin U8 Senang Soccer. Gimana caranya mereka mengenal, oh kayak gini ya, turnamen bola itu kayak gini. Kenapa harus berjenjang? Ya karena sepak bola itu keahlian yang kompleks. Jadi ada dribblingnya pun harus bisa pakai kaki dalam, kaki luar, syutingnya harus kaki dalam, harus kura-kura, bisa kaki luar. Jadi oleh karena itu, yang mulai dari dini itu lebih berpeluang untuk jadi atlet yang berprestasi. Usai puluhan tahun mendukung cabang olahraga badminton, bahkan berhasil mencetak bintang dunia seperti Lim Swee King, Alan Budi Kusuma, Haryanto Arbi, Liliana Natsir, Muhammad Ahsan, hingga Kevin Sanjaya, kini Jarum berkontribusi untuk mengawal kebangkitan sepak bola putri Indonesia. Jarum turut membangun ekosistem sepak bola putri dari kelompok usia dini, kemudian membangun pelatihan guru-guru olahraga oleh Coach Timo Schunemann, Kepala Pelatih Timnas U16. Jadi kita mulai dengan coaching klinik. Coaching klinik di Kudus, kita undang guru-guru olahraga di seluruh Kudus datang dulu. Mereka cukup antusias datang, tapi untuk ikut nanti dulu, karena mereka latar belakangnya nggak bola. Terus, aduh saya cari pemain yang mau main bola mungkin 1-2 gitu kan. Jadi saya optimis sekali dengan adanya Jarum Foundation masuk ke sepak bola putri, sangat bersyukur atas nama pembina-pembina sepak bola di seluruh Indonesia yang selama ini melakukan pembinaan tanpa ujung pangkal, terutama untuk cewek. Program berjenjang lainnya adalah Milk Life Soccer Challenge, pencarian talenta muda. Timo masih ingat betul, pada 2023 silam, hanya satu pemain yang mendaftar. Tak mudah menggait untuk bermain bola. Timo pun harus jemput bola, meyakinkan sang anak, orang tua, guru olahraga, kepala sekolah, hingga pemuka agama.
dari 1 tumbuh menjadi 32.350 atlet yang mengikuti Milk Life Soccer Challenge hingga tahun 2025. Setiap kota yang kita singgahi, seperti di sini Bekasi, saya ngelihat nih, saya dan teman-teman pelatih lokal, jadi kita ada 3 pelatih lokal di setiap kota yang saya pilih. Mereka bersama saya milih pemain-pemain yang punya potensi di sini. Nah, dari situ kita ikutkan namanya extra training. Jadi mereka kita push supaya cari SSB, terserah mereka SSB mana, jadi kita mantau perkembangan mereka. Bakti Olahraga Jarum percaya tidak ada jalan instan dalam mengawal kejayaan sepak bola putri. Proses 5-10 tahun berjalan untuk mencapai tujuan melahirkan atlet-atlet sepak bola putri yang berkualitas dunia. Kita sudah melakukan, PR-PR itu yang paling utama kita sudah lakukan dari bawah, dan itu kerja kerasnya luar biasa. Itu yang paling sulit. Babat alas supaya pemain bertambah banyak, yang tadinya tidak main bola sekarang mau main bola. Kemudian nanti tersaring dengan sendirinya yang benar-benar jago, yang interestnya tinggi, itu akan mencari SSB dengan sendirinya. Dengan komitmen untuk jangka panjang, itu saya berani optimis 2031 kita punya kans ke Piala Dunia. Paling nggak punya kans. 2035, real chance. Pembinaan berjenjang menjadi harapan atas minimnya kompetisi khusus perempuan. Sejak 2019, Garuda Pertiwi bertahan tanpa wadah berkompetisi Liga 1. Berangkat dari realita itu, PSSI bersama Bakti Olahraga Jarum menata dan merancang ekosistem berkesinambungan. Salah satunya menggelar Hydro Plus Pertiwi Cup U14 dan U16 guna menjaga konsistensi pertandingan kelas putri agar sepak bola putri tak selalu musiman. Jadi dari anak-anak ini takut bermain bola, sama sekali tidak mengenal bola, kita mengenalkan. Itu semua sesuatu yang sangat positif untuk kepentingan PSSI gitu, karena kita kerjasama dengan PSSI. Pada masa kejayaan, Timnas Putri Indonesia pernah menjadi semifinalis kejuaraan Asia 1977 dan 1986. Serta runner-up kejuaraan Asia Tenggara 1982 dan 1985. Era kejayaan itu ditunjang sejumlah kompetisi yang membuat pembinaan bergairah, antara lain Piala Kartini dan Invitasi Liga Sepak Bola Wanita. Sayang, kompetisi terhenti, prestasi Timnas Putri menurun dan tertinggal dari jiran seperti Thailand yang mampu menembus Piala Dunia Putri tahun 2019 lalu. Meski perjalanan Garuda Pertiwi panjang dan berkerikil, namun asa menembus gawang dunia itu masih ada. Saya melakukan ini sesuai visi misi itu, bakti kepada negeri gitu. Dan itu dilakukan bukan oleh saya saja, jangan dipikir saya karena saya di depan kamera, aduh enggak gitu. Ini yang melakukan ratusan mungkin bahkan ribuan orang ya yang ada di Jarum Foundation. Dan itu mereka semua lakukan sebagai wujud bakti pada negeri. Perlahan namun pasti, buah dari pembinaan mulai menunjukkan hasilnya. Tunas harapan mulai bermekaran, masa depan sepak bola putri mulai menunjukkan momen kebangkitan. Karena perjuangan Bianca juga gak sia-sia dari seleksi pertama sampai seleksi terakhir. Saingan Bianca tuh U20, U16, sedangkan umur Bianca masih 12 tahun. Di Stadion Manahan Solo, skuad muda Garuda Pertiwi mengukir sejarah. Untuk pertama kalinya lolos semifinal atau menduduki posisi ketiga Piala AFF usia 16 2025. Menjadi kuda hitam, anak asuhan Timo Schuenemann mencetak total 9 gol. Ini merupakan performa terbaik Timnas U16 dari total 4 kali partisipasi. Performa ciamik kayak Jugovic dan kawan-kawan menjadi bukti peluang Garuda Pertiwi melangkah ke Piala Dunia di depan mata.
Menjadi salah satu anggota termuda skuad timnas junior, Albianka Raula merupakan bukti hasil pembinaan usia dini mulai random. Di usianya yang baru 12 tahun, Albianka terpilih menjadi anggota timnas usia 16. Aku dari sekolah diajak untuk main Midlife Soccer seri 2 oleh guruku. Terus kita main di Midlife Soccer. Nah, terus kita juara dan aku disuruh seleksi untuk jadi All-Star untuk berangkat ke Kudus. Habis itu kita disuruh untuk seleksi lagi untuk menjadi All-Star untuk berangkat ke Kudus lagi. Dan habis seleksi kita bermain dan kita balik lagi ke Jakarta. Kita nggak juara tapi nggak apa-apa. Dan Bianca disuruh untuk seleksi timnas Putri U16. Lahir dari keluarga yang dekat dunia sepak bola, pemain jebolan Jakarta All-Star ini mulai berkecimpung sejak umur 8 tahun karena penasaran melihat sang kakak berlatih. Albianka tidak pernah disiapkan untuk menjadi atlet oleh sang ayah yang merupakan pelatih sepak bola anak. Akbar bercerita, ia sadar akan stigma yang melekat pada sepak bola putri. Namun, keinginan kuat Albianka untuk bermain sepak bola membuatnya luluh dan melatih sang putri. Di usia 8 tahun mulai dia ikut di sekolah sepak bola. Di usia 9 tahun dia ikut di kejuaraan ASBWI usia 15. Mungkin dari situ karir sepak bolanya dimulai. Walaupun dia wanita, dia membuktikan saya ini bisa main sepak bola. Pintu Albianka menuju timnas terbuka lewat program Midlife Soccer Challenge yang hadir di sekolahnya, SDN 03 Kebagusan Jakarta, sejak tahun 2024. Di seri kedua tahun lalu, Albianka terpilih menjadi pemain terbaik dan top scorer. Mewakili Midlife All-Star Jakarta, Albianka kemudian terpilih untuk main ke Kudus pada Februari 2025. Meski tim Albianka tersingkir di babak semifinal, namun Albianka terpilih menjadi satu dari 24 pemain terbaik mewakili Indonesia untuk main dalam turnamen usia muda terbesar di Asia, Junior Soccer School and League JSSL 2025 di Singapura. Albianka, Ika Wonda, dan kawan-kawan berhasil keluar sebagai runner-up kelas usia 12. Saya lebih percaya diri untuk melawan tim dari luar negeri dan Bianca juga sangat terkejut ya karena melihat postur badan yang berbeda dan permainan yang cukup baik dan cepat dalam bertindak dan dalam pengambilan bolanya dari tim dari Singapura maupun dari luar Singapura. Sepulang dari Singapura, Albianka kembali bertanding antar klub putri di Piala Pertiwi U14. Terpilih menjadi best player, Albianka kembali diseleksi mengikuti pertandingan kelas usia 16 di Kudus mewakili Jakarta. Di usianya yang belia, beban berat ada di pundaknya. Melihat permainan senior jauh di atas usianya, mental Albianka sempat menciut. Tak berekspektasi tinggi, bahkan ayah Albianka sudah bersiap menjemput pulang sang putri ke Jakarta. Justru dikejutkan dengan kabar gembira Albianka lolos seleksi U16. Saya di jalan sama mamanya naik motor di daerah Kudus, nelponlah dia. Dia nangis juga nelpon, ya aku dipilih. Saya gemeter kan, kenapa Bianca? Lolos ya. Situ jangan. Saya bilang ya udah kamu bersyukur, ini kerja keras kamu, saya bilang gitu. Perasaan Bianca sih sangat senang dan sangat terharu karena perjuangan Bianca juga gak sia-sia dari seleksi pertama sampai seleksi terakhir. Saingan Bianca tuh U20, U16, sedangkan umur Bianca masih 12 tahun. Namun, lika-liku kisah Albianca tak berhenti. Usai lolos seleksi U16, ia justru dikejutkan dengan aturan AFF yang tidak memperbolehkan pemain muda usia di bawah 14 tahun. Saya tahu dia sedih.
dia gagal tembus akhir untuk bermain. Ya bilang nggak apa-apa, tapi untuk menguatkan mental dia, saya putuskan untuk berangkat ke Solo akhirnya. Kita kedepannya cerah lah gitu, karena